Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaiful Gufron, mahasiswa Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas masalah analisis resiko asuransi syariah yang menjadi salah satu sub pembahasan daripada kuliah manajemen resiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Haji Tami Wijaya SEMH. Baiklah teman-teman, tentunya kita sekarang masih kebingungan apa sih yang dimaksud dengan analisis resiko asuransi syariah, seperti apa dan bagaimana kronologinya. Saya akan bahas di slide berikutnya. Oke, pengertian resiko. Resiko adalah suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Itu resiko. Jadi, resiko ini adalah akibat akhir daripada apa yang kita kerjakan. Itu resiko. Tentunya akibat ini bisa menimbulkan kerugian yang efeknya itu tidak terlalu banyak, dan bisa juga efeknya itu terlalu banyak kerugiannya, seperti itu. Itu resiko secara umum. Namun resiko dalam bank, kita ketahui bahwa suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun pemodalan bank itu sendiri. Jadi pengertian resiko secara bank, bidang perbankan ini adalah suatu kejadian potensial yang itu dapat diperkirakan atau tidak, yang nanti efeknya atau dampaknya, potensinya memberikan negatif kepada pendapatan yang ada di bank atau permodalan bank itu sendiri. Ini resiko secara bank dilihat dari perbankan syariah. Selanjutnya kita kenal dengan asuransi syariah. Analisis resiko dan asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah itu? Seperti apa dan bagaimana kronologinya? Seperti ini saya jelaskan pengertian asuransi syariah. Secara bahasa, asuransi itu sendiri adalah assurance atau insurance, yang artinya adalah jaminan secara bahasa Inggris. Namun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau beberapa pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang sukarela, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Itu definisi yang dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah. Jadi asuransi menurut Fatwa Dewan Syariah adalah sebuah akad yang dimana di situ fungsinya melindungi dan tolong menolong antara satu pihak dari beberapa pihak melalui investasi yang diikat dengan akad itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan asuransi syariah, di mana ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kembali kepada resiko. Resiko ada dua kelompok besar. Yang pertama, resiko yang sistematis. Yang kedua, resiko yang tidak sistematis. Lantas, apa sih resiko yang sistematis? Resiko yang sistematis adalah resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro atau general hukum, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Dan resiko yang tidak sistematis adalah resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Jadi seperti itu. Adalah beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah, yaitu prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, sama amanah. Prinsip tauhid kita harus, karena beragama Islam, kita mengesahkan
Tuhan kita yaitu Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tentunya di dalam penerapan asuransi syariah melalui prinsip tauhid ini mewanti-wanti agar transaksi yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan agama dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariah. Yang kedua, keadilan. Kenapa kok disebut keadilan? Karena penerapan asuransi syariah ini adalah sistemnya keadilan bagi setiap pihak atau beberapa orang yang menanamkan investasi di sana. Adalah beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah, yaitu prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, sama amanah. Prinsip tauhid kita harus, karena beragama Islam, kita mengesahkan Tuhan kita yaitu Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tentunya di dalam penerapan asuransi syariah melalui prinsip tauhid ini mewanti-wanti agar transaksi yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan agama dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariah. Yang kedua, keadilan. Kenapa kok disebut keadilan? Karena penerapan asuransi syariah ini adalah sistemnya keadilan bagi setiap pihak atau beberapa orang yang menanamkan investasi di sana. Untuk yang ketiga ini adalah tolong menolong. Di dalam asuransi syariah itu dari beberapa pihak yang melakukan investasi di situ melalui asuransi seperti ini, mereka saling bertolong menolong antara satu sama lainnya. Ketika satu yang lainnya membutuhkan, maka satu yang lainnya yang melakukan investasi di sini juga menolong yang lainnya. Seperti itu seterusnya. Yaitu yang keempat adalah kerjasama. Tentu di dalam asuransi seperti ini harus ada kerjasama antara satu sama yang lainnya. Kalau tidak ada kerjasama, ya mana mungkin bisa melakukan sebuah transaksi yang dilakukan di dalam asuransi seperti ini. Yang terakhir adalah amanah. Dari yang menginvestasikan uangnya melalui asuransi seperti ini, itu sudah dia percayai, punya amanah, sehingga bagian daripada bank syariah ini punya amanah untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh nasabah. Untuk di sekian kalinya, slide ini menampilkan produk-produk asuransi syariah serta peraturan pelaksanaannya. Pertama ada asuransi berjangka, yang kedua ada asuransi dwiguda, dan yang ketiga ada asuransi seumur hidup. Tentunya yang pertama asuransi berjangka. Asuransi seperti ini ada beberapa jangkanya, ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan seterusnya. Selanjutnya, pengelolaan risiko asuransi berbasis syariah. Pengelolaan mendapatkan pendapatan dari fee atau ujroh yang dibayarkan oleh peserta berdasarkan akad yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan keuntungan lainnya diperoleh dari bagi hasil dari kegiatan investasi dana tabungan peserta serta surplus underwriting dan hasil investasi dari modal. Itulah yang diterapkan pengelolaan risiko asuransi yang berbasis syariah. Terkait beberapa risiko yang ada beberapa contoh untuk meminimalisir risiko asuransi di bank syariah. Asuransi, contoh yang pertama asuransi kendaraan bermotor. Apabila seseorang menjadi peserta asuransi kendaraan bermotor, maka ia wajib untuk memberikan dan kontribusi ditetapkan oleh pengelola atau perusahaan asuransi yang diniatkan untuk kegiatan tolong menolong atau tabarruk sesama peserta. Kemudian pengelola akan memasukkan dana tersebut ke dalam kumpulan dana peserta yang berupa rekening khusus. Apabila mobil peserta mengalami kecelakaan, maka pengelola sebagai wakil dari peserta tersebut yang lain akan mengambilkan dana dari rekening khusus tersebut dan memberikannya kepada peserta yang sedang mengalami musibah atau bencana tersebut. Itu contoh yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu asuransi kebakaran. Ketika seseorang peserta mengikuti asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, dia akan berikan kontribusi dana ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah yang
diniatkan untuk tabarruk atau tolong menolong di antara peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memasukkan dana tersebut ke dalam kumpulan dana peserta rekening khusus. Bila terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut, maka perusahaan sebagai wakil peserta akan mengambil dana dari rekening khusus di atas tadi dan memberikan kepada peserta yang mengalami musibah tadi. Namun bila tidak terjadi musibah kebakaran atas rumah tinggalnya dan masih ada kelebihan dana yang dari rekening khusus tersebut, maka pengembalian sebagaimana tersebut. Itu yang dilakukan kalau asuransi kebakaran. Contoh yang ketiga adalah asuransi jiwa. Bagaimana sih asuransi jiwa ini? Asuransi jiwa ini adalah apabila seseorang sebagai peserta asuransi jiwa dengan perjanjian masa asuransi untuk 5 tahun dengan manfaat asuransi 500 juta rupiah, maka peserta tersebut akan memberikan dana kontribusi berupa dana kepesertaan pengelola atau perusahaan asuransi, misal 5 juta rupiah per tahun yang diniatkan untuk kegiatan tabarruk atau tolong menolong atas sesama peserta yang melakukan atau ikut asuransi jiwa. Apabila ada salah satu musibah yang terjadi kepada salah satu peserta, maka dana kepesertaan tersebut dihimpun dalam rekening khusus dan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah atau kecelakaan tersebut. Itulah sedikit penyampaian dari saya.